Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, kembali kita mengungkap pesan-pesan kalamullah hari ini dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 120. Allah mengatakan pada kita semua, ya'iduhum wa yumannaihim wa ma ya'iduhumul syaitan illa ghurur. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu janjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Saudaraku, ayat ini memberikan pesan pada kita semua. Allah membuka rahasia tugas pokok syaitan, di mana dia telah tergelincir dan berjanji kepada Allah akan menaklukkan manusia dari manapun, dari depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Inilah strategi setan yang diminta kepada Allah SWT, dan Allah pun mengabulkan. Tapi kata Allah, engkau tidak akan mampu, karena manusia sudah dibekali adanya hati, pikiran, ruhiyah yang dekat padaku, pada Allah. Tetapi kalau engkau mampu, karena di dalam diri manusia juga ada nafsu, ya itu adalah urusanmu di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsimu di muka bumi ini. Saudaraku, hari ini acap kali kita mengenal ada namanya pembisik. Ternyata pembisik itu sekaligus juga tidak lain adalah pembusuk. Jadi orang-orang yang berkuasa, memegang kekuasaan, pimpinan, atau orang-orang yang sedang berjaya sebagai pengusaha, orang-orang yang punya kekayaan, harta benda yang banyak, yang usaha-usaha dilakukan, atau juga masyarakat seumumnya, yang juga tentu masyarakat jelata, masyarakat akar rumput, yang juga tidak luput daripada godaan bisikan-bisikan syaitan. Jadi salah satu tupoksi daripada syaitan diminta pada Allah adalah mereka memberikan berbagai harapan-harapan palsu, PHP, pemberi harapan palsu, memberikan janji-janji bohong, memberikan berbagai keinginan-keinginan yang diharapkan diwujudkan oleh manusia. Tapi apakah itu benar? Ternyata tidak. Maka itu saya katakan tadi, pembisik sekaligus pembusuk. Karena pembisik ini pun tidak sedikit yang didampingi oleh seton-setonia itu dan sekutunya. Sehingga mereka sekaligus setiap saat membisikkan sesuatu, tapi itu adalah juga menjerumuskan orang yang dibisiknya. Orang yang memegang kekuasaan, pimpinan, dan atau juga masyarakat yang memiliki keberadaan sesuatu, materi, dan juga masyarakat seumumnya. Inilah tugas setan yang diminta dan dilaksanakan dalam kehidupan di muka bumi ini. Oleh karena itu, saudara sekalian, saudaraku, hari ini kita sangat paham dengan segala dinamika kehidupan, aturan permainan, hukum, teori dalam keilmuan, kebijakan yang diambil itu berangkat dari fakta-fakta empirik dan juga dasar hukum yang jelas dan kuat. Tapi ternyata mengapa manusia tergelincir juga dengan berbagai keinginan-keinginan, mimpi besar yang ingin diwujudkan. Wabil khusus para penguasa, pemimpin yang ketika ia naik menjadi pemimpin harus melakukan dengan barter material, transaksi material. Inilah biasanya sangat mudah dibisikkan dan dibusukkan. Karena target pertama adalah bagaimana biaya dana yang dikeluarkan bisa balik modal. Lalu melakukan segala tindakan dan berbagai cara. Ditambah dengan bisikan-bisikan indah syaitan yang memberikan janji-janji palsu untuk melakukan kezaliman, kemungkaran, kecurangan, pencurian, korupsi.
Ini bisikan-bisikan yang indah diberikan, sehingga manusia tidak pernah cukup, tidak pernah sampai pada batas-batas kemanusiaannya dalam hal materi. Mimpi-mimpi ini, harapan-harapan ini, bisikan-bisikan ini selalu dilakukan. Apakah dititipkan pada istri kita bagi seorang laki-laki yang penguasa? Apakah pada anak kita, saudara kita, dan atau teman-teman karib kita? Setan membisikkan, menyampaikan harapan-harapan itu. Kemudian mereka-mereka inilah yang membisikkan pada kita. Jadi tidak selamanya setan itu melakukan kerjanya langsung kepada kita, tapi bisa melalui orang-orang atau tangan-tangan di luar kita. Orang terdekat, karib kerabat, saudara, teman karib. Itu adalah peluang-peluang. Itu adalah kesempatan-kesempatan setan memberikan bisikan-bisikan palsu itu. Ternyata Allah sudah ingatkan kita, hati-hati, waspada. Karena di dunia ini kita selalu dihadapkan dengan mimpi-mimpi indah. Kita padahal tidak tidur dalam keadaan sadar, tapi mimpi itu dimunculkan oleh setan melalui pembisik-pembisik kita, yang sekaligus pembusuk-pembusuk kita itu. Kita selalu dibuai, dininabobokkan, padahal kita bangun dan kita sadar. Dibuai dengan berbagai keinginan-keinginan yang besar, keinginan-keinginan yang panjang, yang jauh. Dan kita pun karena punya nafsu yang ada dalam diri kita, amarah, yang sangat mudah dan cenderung bisa dibawa, dibelai, dibuai dengan harapan-harapan palsu itu, dengan mimpi-mimpi besar dan indah itu, dengan berbagai janji-janji yang sebenarnya itu adalah janji-janji yang penuh dengan kebohongan, kenistaan dari manusia atau makhluk lain kepada kita. Untuk itulah setiap apapun kita, dalam lini apapun kita, dalam keberadaan apapun kita, sebagai rakyatkah kita, sebagai konglomeratkah kita, sebagai birokratkah kita, yang ada dalam genggaman tangan kita, hati-hatilah, karena di sekeliling Anda berseliweran para pembisik yang di dalamnya juga membawa berbagai kroni-kroninya, yaitu setan dan sekutunya, yang pada akhirnya Anda akan dibisikkan dengan keindahan-keindahan, dengan harapan-harapan, dengan keinginan-keinginan yang tinggi. Terlebih Anda yang sudah berkorban, mengeluarkan harta benda, tenaga, dan berbagai materi lainnya, Anda pasti akan dibisikkan untuk segera mengembalikan modal Anda atas perdagangan jabatan, atas pembelian jabatan yang Anda miliki, atas korban biaya materi yang Anda keluarkan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Hati-hatilah, Anda akan dibisikkan dengan berbagai harapan-harapan itu. Yang jelas bisikan-bisikan bagaimana Anda bisa mempercepat mengembalikan modal-modal yang sudah Anda keluarkan, yang sudah Anda ulurkan, dan sudah Anda gunakan untuk merayu, menggoda masyarakat, sehingga mau memilih Anda sebagai pemimpin, penguasa, dalam institusi apapun. Hati-hatilah, waspada. Allah ingatkan kita dengan ayat ini, bahwa setiap bisikan, harapan-harapan besar, mimpi-mimpi besar, terutama terkait dengan kecurangan, kezaliman, penyimpangan, yang diberikan bisikan-bisikan itu pada Anda, hati-hatilah, waspadalah. Pembusukan dalam kehidupan Anda, dalam jabatan Anda, dalam amanat yang diberikan pada Anda. Dan Allah katakan bahwa itu adalah sebuah kejahatan yang nyata, sebuah kejahatan yang nyata dan dosa dalam kehidupan Anda. Dan setiap kecurangan, penyimpangan dimintai pertanggungjawaban di dunianya Allah, di buminya Allah, dan di akhiratnya Allah, alam lain yang kita pertanggungjawabkan atas segala apa yang kita lakukan, atas segala apa yang kita sikapkan, atas segala apa yang kita torehkan. Apakah catatan-catatan kelam kejahatan, ataukah catatan-catatan keindahan yang memuliakan, yang membahagiakan, dan memberikan kemaslahatan bagi sesama makhluk lainnya. Barakallah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.